mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yahuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng, telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Janji Allah akan pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu hari ini, terambil dari kitab Filipi bindu pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-1. Kita membacanya secara responsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat datang dan selamat beribadah di gereja kita HKBP Soposurung pada Minggu 16 Maret 2025. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu hari ini. Yang pertama, Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Reminis Kere. Nomor 8, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu. Jala topik ni Mingguta Ima, Paida-ida hinadengkan di Jehovah, menyaksikan kemurahan Tuhan. Napa duahon pertanyaan week di hari Kamis 20 Maret 2025 masuk pukul 10 sia 30 di Patupahuriata do pertanyaan do mutusi pinangidohon mutusa luhut ruas lihuria asaria mahita madohoti pertanyaan jala tahasomalhomma lau mabuan bibel dohot bukuede tu pertanyaan wik ni huriata di wik sada dohot 2 nama jabui ima keluarga amang Patricia si Hombing inangi boru toga torop na beralamat di Jalan Pagar Batu. Na paduahon wik tolu dohot wik opat di bagas ni keluarga amang amanik inangi boru marpaung beralamat di Bagas Huta. Nah, patuluhon ibadah remaja, pemuda dan anak kos. Pada Jumat 21 Maret 2025 dilaksanakan ibadah remaja, pemuda dan anak kos yang bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Oleh karena itu bagi semua remaja, para guru malua, pemuda dan anak kos, marilah kita menghadirinya. Nah, papaton padidion nabadia di hari Minggu 30 Maret 2025 di Parminggon pukul 10 manang Minggu sesi paduahon di Patupahuriata do Sakramen Padidion Nabadia do mutusi pinanggidohon mua tusaluhut akan natoras nanaing mabuan ia nakona tardidi asa mendaftar ma tu situa wiktabe jala mabuan na parjolo fotokopi akta lahir na paduahon fotokopi surat pamasuk-masuan ni natoras khusus tu aka anak buha baju tu aka natoras na so terdaftar gabe ruas ni HKBP Soposurung na naing dohot mabuan ya nakona tardidi di huriaon asa dibuat masurat keterangan sian huriana be tu saan luhut natoras na naing mabuan ya nakona tardidi wajib madohoti marguru tardidi ima di Patupa di hari Sabtu 20 Maret masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Nah, palibahon jadwal katekisasi sidi diberitahukan kepada semua peserta katekisasi sidi Panang Parguru Malua angkatan 2025 yang bukan peserta dari Yasop bahwa jadwal katekisasi sidi yang semula hanya hari Minggu berubah menjadi Sabtu dan Minggu masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Jadwal ini mulai berlaku minggu ini. Oleh karena itu bagi semua parguru malua yang non asrama supaya hadir mulai Sabtu ini 24 Maret 2025 dengan bidang pengajaran. Yang pertama, pengetahuan isi Alkitab
diajarkan oleh Amang Rinaldi Sitomeang. Yang kedua, sejarah, aturan dan peraturan HKBP diajarkan oleh Amang Calon Pendeta Wan Pril Huta Barat. Dan yang ketiga, dogma yang meliputi katekismus, RPP, agenda, konfesi diajarkan oleh Inang Pendeta Resot, Inang Pendeta Ridi Huta Julu. Dimohonkan supaya kepada semua para guru malua, baik asrama maupun non asrama, supaya hadir tepat waktu dengan memakai pakaian yang rapi dan tidak menggunakan sendal jepit di setiap sesi pengajaran, dan wajib membawa Alkitab, kidung jemaat, buku, dan alat tulis. Demikian juga setiap para guru malua wajib mengikuti ibadah minggu di HKBP Soposurung. Na paunopon pinabotohon ma tusudehita ala nanaing patupota ma rapot huria ditiki nama jonok alani adorang sor tu rapot huria patupota ma aka rapot pangaradion ima rapot koinonia dohot aka seksina ima seksi ama, seksi ina, seksi remaja naposo, seksi sekolah minggu dohot sude punguan kor, baik punguan kor ama, paduan suara Mazmur, ina Selasa dohot ina eksaudi, dohot rapot marturia dohot diakonia imana di patupadi hari Selasa 10 Maret 2025 di padomuma rapot koinonia, rapot marturia dohot rapot diakonia ima di hari Selasa 10 Maret 2025 pukul 10 mip maringanan di kantor Huria. Merdo mutusi PHD dohot latihan kor ina Selasa di Patupa Magabe pukul 15 wib manang jam 3 sore bertempat di Gerejata. Namangihut rapot panitia pembangunan dohot MBO di Patupa di hari Rabu 10 Maret 2025 pukul 10 wib di kantor Nihuria. Alani tusude panitia pembangunan dohot MBO Arab rohanami asaroma hita saluhutna madohoti rapoti. Napopaton rapot fungsionaris ima sekretaris Huria bendahara Huria dohot parartaun di Patupama di hari Senin 24 Maret 2025 masuk jam 5 sore bertempat di kantor Huria. Dungdenggan sudiaka rapoti baru pemerdalan rapot Huria na sinakapan di Patupa di hari Minggu 6 April 2025 nanengro alani taharikoton majo aka amang inang remaja pemuda guru sekolah minggu asarohita di aka rapot naung ditotuhon digijang laut tuhadingganon di Huriata marsangak madebata jala di pasu-pasu mahita saluhutna di aka ulauta. Napapituhon pemberdayaan kepala bidang 32 distrik South do di Patupa pemberdayaan kepala-kepala bidang baik koinonia, marturia, nang diakonia, na diodohotan ni 32 distrik HKBP na maringanan di Gedung Raja Pontas Tarutung mulai 12 saha tu 14 Maret 2025 nasalpu. Na didohotan ni Inang Pendeta Risokta songon kepala bidang koinonia distrik Sapulsada Toba Hasudutan. Dinggando ulau ni jalasada sian ragam aka pakatayon na diodolhon ima na parjolo asa sude mahita parsidohot menjaga kelestarian alam Toba. Ditahido di hari Rabu 10 April 2025 nanaing ro di Patupa gerakan Rabu Abu dohot seruan lindungi alam Toba. Alanihu pangidohami asa sude mahita turut aktif mendukung gerakan mencintai dan melestarikan lingkungata. Sada namet-met naboy Muleota ima mengurangi pemakaian plastik. Asima rohani Tuhan, sai di padauma hutat tahun, sian aka hasisega ningolu, alani aka ulauta, namanegai tobak dohot dolok-dolok. Jalani muse di pangido kami ma tuhita sude, aka tertib acara, molodung sai parminggota, boy matabuan, manang dikumpulkan muse molo sorikot dihita. Na pawaluhon, ruas namoding na parjolo na di hari Senin 10 Maret 2025 nunga jumolo marujungolu amang parlindungan na 70 manang opung Naomi Doli tubuh sia Januari 1940 tutup umur 85 tahun di hari Mingguon nunga tapatupa papungu
dana sosial huria marhitena papungo pilihan adorang so parminggota naking dung sipul parmingguan borhak do huriata patupa acara pangapulion tatangnya kon ma anggiat tumibu tarapul saluhut keluarga na paduahon na di hari Kamis 10 Maret 2025 nunga jumolo marujung ngolu ni inang Selviana Boru Siregar manangopong Risela tubuh 21 Juni 1954 tutup umur 70 tahun jala di patupado parmingguan di Bagas Nasida di nama Nogot imana niluhon amang calon padita Wanpril Huta Barat di hari Minggu nanengro Minggu 23 Maret 2025 tapatupama papungu dana sosial marhite na papungu pilihan hita jaladung sipul parminggoni borhat mamuse huriata patupa acara pangapulion tu Bagas Nasida na pasyahon sumbangan material bangunan pinabotohon ma tu saluhut ruas ni huria dinatongon mardalan pengecetan eksterior dohot interior ni gereja ta domutusi pinangidohon ma haradeon ni ruas di huria lau manupahi pengecetani marhite na pasak sumbangan berupa material cat godang ni bahan nariko si pakyota nunga adong di slide manang di tertib acara manang di warta nong dibagihon di grup WA ruas ni huriata na pasapuluhon akapakobasion ni huriata boy mataida di tertib acara ta suang songoni daftar ruas ni huria na marulang tahun hatu tubu suang songoni na marulang tahun pardongan saripion hata di debata tu akar ruas na marulang tahun di Bagasan Saminggon ima sian pesalmen 20 ayat 4 sai dilehon ma tuho sisubut roham jala di pasaut nasa sakami na pasapulon topik doa boy mataida di kertas acarata suang songoni warta keuangan dohok dong pasahaton aka sumbangan tu pembangunan di huriata boy mataida di kertas acarata mulai tema di pasahat huriata tu saluhut ruas ni huria na pasahaton pelian gugu taon dohot hamulateon sayangget maditabai di bata pasupasuna molo adong nahurang lobi di panuraton goar dohot jumlah parhepengon boy mata patakas asa dipadenggan tu minggu nanengro mau lihat tema di huriana marsangak ma debatata kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jika padaku ditanya kenapa akan ku beritahu
Dia itu berita bagi dunia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 6. Kita semua harus membaca walaupun hanya saya yang berbicara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, kata terserah itu jujur saja merupakan sebuah kata yang saya benci, apalagi itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada seorang perempuan. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah ujian yang sangat berat. Bingung, nggak tahu mau ngapain. Ditanya sama perempuan itu, dia jawab terserah. Karena apa? Karena mulutnya berkata terserah, tetapi sebetulnya sudah ada yang diinginkan di dalam hatinya. Contoh, Dek, mau makan apa kita malam ini? Terserah Bang, katanya. Terserah. Dibilangnya terserah samaku, itu berarti aku mempunyai keputusan penuh untuk menentukan di mana tempat kami makan pada malam itu. Itu yang kita pahami sebagai kata terserah. Akhirnya karena saya mengambil keputusan penuh, diajaklah makan ke quality fried chicken. Sampai di situ tanya, Dek, kau mau paha atau dada? Dijawabnya, nggak mau ah. Loh kenapa? Nggak selera, katanya begitu. Loh tadi kan ketika ditanya mau makan di mana, jawabnya terserah. Begitu ditanya mau makan apa, nggak tahu ah, nggak selera. Karena sebetulnya dalam hatinya dia nggak mau ke quality, maunya kemana? Ke KFC yang agak mahal sedikit. Nah, tapi hatinya mau ke KFC, begitu ditanya lagi, lain lagi jawabannya. Jadi sebetulnya kau mau apa sih, Dek? Dijawabnya, mau momoyo, kayak gitu. Jadi kata terserah itu sangat-sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kepastian daripada seorang perempuan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, apalagi untuk laki-laki begitu ya, bapak-bapak, setuju nggak sih kalau kita dapat jawaban terserah dari perempuan? Udah berat kali tuh rasanya. Yang punya pacar gitu kan, terserah katanya. Yang punya istri, mah
Papa antar mama dulu atau jemput anak-anak dulu? Terserah. Nggak tahu lagi mau jawab apa begitu. Kebingungan. Dibawa ke quality perempuan tadi, jawabannya nggak selera. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya meraju, mardandi. Ya awak kan ya sabar-sabarkan hati, lapangkan dada, dibujuk sekali ya kan. Dek, ayo makanlah dek. Nggak mau katanya. 2 kali, dek, ayo makanlah dek. Enggak ah, namanya sabar kan ada batasnya ya bos ya. Ya udahlah, ujung-ujungnya nggak dibujuk lagi begitu. Setelah nggak dibujuk lagi dia apa? Dia jadi apa? Marah balik sama saya. Kok nggak dibujuk lagi aku, dalam hatinya begitu. Maunya dibujuk terus-terusan gitu. Padahal tadi jawabannya terserah. Nah biasanya perempuan kalau sudah marah begitu dikeluarkan jurusnya. Tahu kalian apa jurusnya? Jurus ini selalu begini. Kau gak pernah ngertiin aku, selalu aku yang harus ngertiin kau. Dasar semua laki sama aja, gak peka. Inna matong. Itulah jurusnya kan. Jadi aku mau cerita ya. Dulu ada pacarku. Dulu. Kupikir-pikir itu makanya putus kami. Karena apa? Karena selalu aku dibilang gak peka gitu. Selalu begitu. Terakhir-terakhirnya waktu mau putus kami dibilang kayak gitu, kau gak pernah peka sama aku, katanya begitu kan. Terakhirnya aku bilang sama dia, Dek, biar kau tahu ya, aku ini mengurus gereja dan ratusan orang jemaat, sanggup aku dek. Tapi gak tahu kenapa ngurus kau yang seorang diri nih, sebiji aja, gak sanggup aku. Ya udahlah, putus aja lah kita. Aku bilang lagi sama dia. Tahu kalian apa dijawabnya sama aku? Pret katanya. Ingat betul aku di situ. Jadi aku pikir-pikir itu makanya ada lagu ya, lagu ada band, nggak tahu judulnya apa, tapi nggak tahu deh. Lagu ada band yang judulnya begini nih. Karena wanita, tahu nggak sih? Ingin dimengerti gitu loh. Karena wanita ingin dimengerti. Tapi kamu boruai, saya naing diatusi do kamu. Alai dak ya, mangatusi. HP padokmu, saya udah mangatusi. Anggo bawai sarupa do, dak ya mangatusi. Alusat tama pret. Gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang ingin saya katakan melalui firman ini, kata terserah memiliki arti menyerahkan sepenuhnya. Kata terserah itu memberikan keputusan kepada si pembuat kata. Artinya yang mau saya katakan, terserah ini berangkat dari kata serah yang memiliki arti memberikan. Tapi memberikannya dia level tertinggi. Memberikannya itu tidak tanggung-tanggung. Memberikannya itu sepenuhnya. Gok sikop. Itu yang dimaksud dengan terserah. Kata serah. Molo di bahasa Batak di dokmai dak holan mangalehon alai pasahaton. Dia tidak hanya memberi tapi menyerahkan begitu. Jadi kata serah itu berarti tidak main-main. Dia memiliki level tertinggi. Menyerahkan sepenuhnya. Itu sebab makanya dibilang Yesus adalah pokok dan kita adalah Yesus pokok dan kitalah carangnya. Itu juga sebab dikatakan bahwa Yesus itu si panguli jalahita do. Gak ada yang tahu. Yesus do si panguli jalahita do. Ayo nang situa. Yesus si panguli jalahita do. Ada yang tahu? Tunjuk tangan lu. Mak, gak ada yang tahu, ngeri juga. Yesus do si panguli jalahita do. Hah? Naniolina oroan nak pasti. Jadi ketika dikatakan Yesuslah sang mempelai lelaki dan kita adalah sang mempelai perempuan. Maka daripada itu kalau kita pikir-pikir itu sebabnya
kita sering sekali berkata terserah kepada Tuhan, tapi sebetulnya sudah ada yang diinginkan hati kita. Seperti perempuan tadi, itu makanya dikatakan Yesuslah sang mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Kita ini bagaikan perempuan yang suka bilang terserah, padahal dalam hatinya sudah ada yang diingini. Kalau kita mau jujur, seperti itulah realita kehidupan zaman sekarang. Kita menjalani hari-hari kita berkata, ya terserah Tuhan lah. Tetapi sebetulnya ada yang tersembunyi dalam hati kita. Kau mau apa? Ya mobil apa aja lah Tuhan, terserah Tuhan. Dikasih Avanza, protes dia. Ih, kok Avanza? Maunya kan Fortuner Tuhan. Bilangnya terserah, tapi hatinya sebetulnya bukan itu. Tuhan, kuserahkanlah jodohku ke tangan-Mu sepenuhnya. Mau dokter, mau bidan, mau perawat, mau manapun guru Tuhan, terserah sama Tuhan. Ujung-ujungnya dikasihlah si Rumondang. Ih, kok si Rumondang Tuhan? Si Rumondang kan mukanya aja yang putih, lehernya hitam gitu. Maunya si Romauli, dari ujung rambut sampai ujung kaki putih, bersih, kinclong semua. Jadi bilangmu terserah, tetapi hatimu tidak berserah. Mulut kita berkata terserah, tetapi kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau mau jujur, itulah yang kita lakukan sepanjang hari-hari kehidupan kita. Mulutmu berkata terserah, tetapi hatimu dan hidupanmu tidak sungguh-sungguh berserah. Maka daripada itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku, firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Seperti seorang Raja Daud yang betul-betul berserah, yang betul-betul menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kita boleh lihat di ayat 1 dikatakan di situ, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Itu merupakan sebuah kesaksian dari seorang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Bos, yakinlah kalian, ketika si Daud melawan Goliat yang badannya begitu besar dan raksasa, pasti yakinlah ngeper juga dia, ngedonnya itu, ciut mentalnya itu. Badannya kecil segini, melawan raksasa Goliat begitu besar. Tetapi apa dia katakan? Kalau Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, siapakah yang harus kutakuti? Itu adalah bentuk kesaksian dari orang-orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang mau kau takuti? Gak ada. Iya, orang udah kuserahkan sama Tuhan. Apalagi? Bukan berarti gak takut, tapi ketakutanku tidak menguasai kehidupanku. Karena apa? Karena Tuhan betul-betul mengambil peran di setiap langkah kehidupan. Itulah bentuk penyerahan yang sejati. Maka daripada itu Bapak Ibu, saya mau bilang di tahun 2005 atau 2006 itu ya, ada sebuah film yang berjudul Hear His Voice. Jadi di film itu diceritakan ada seorang pendaki gunung yang mendaki gunung pada malam hari yang begitu dingin, begitu gelap dan sangat berkabut. Dia dengan hanya pencahayaan yang minim senter kepala, dia mendaki gunung dengan seutas tali. Lalu ketika dia sampai ke ketinggian yang cukup tinggi, kakinya terpeleset. Ketika dia terpeleset, akhirnya apa? Akhirnya dia jatuh dan dia bergantung di dinding tebing. Jadi tangannya bergantung kepada sebuah tali dan kakinya nempel di dinding tebing itu. Lalu di dalam pergumulan yang begitu berat dia rasakan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Dia berdoa, Tuhan kuserahkan keselamatanmu kepadamu. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Tahu kalian apa yang terjadi? Ini rahasia kita aja ya, jangan bilang-bilang. Biar ku kasih tahu sama kalian apa yang terjadi. Yang terjadi adalah tiba-tiba langit terbuka, bercahaya, lalu keluarlah suara dari langit. Kok bisa Mang? Ya nggak tahu, namanya pun film. Jadi langit terbuka, tiba-tiba keluar suara. Suara itu mengatakan, lompatlah, lepaskan tanganmu dari tali. Begitu mendengar suara itu, dia bingung, dia bimbang, dia gelisah. Sekali lagi suara itu berkata, lompatlah,
lepaskan tanganmu dari tali. Dia begitu galau, dia begitu bimbang, harus kulakukan atau tidak. Terakhir kali suara itu berkata, lompatlah, lepaskan tanganmu dari tali. Tiba-tiba langit menjadi tertutup dan gelap gulita menyelimuti. Akhirnya menurut kalian, sang pendaki gunung lompat atau tidak? Lompat atau tidak? Iya, ya tidak. Enggak lompat dia. Enggak lompat dia. Dia bergelantungan di atas tebing itu dengan seutas tali. Akhirnya besok paginya tim SAR, tim penyelamat menemukan dia telah mati kedinginan dan jarak antara dirinya dengan permukaan hanya 1 meter. Satu meter kira-kira kalau lompat jatuh sakit enggak? Ya sakit-sakit sedikit lah bos. Dari cerita film itu ingin mengatakan sebetulnya kepada kita bahwa sering sekali kita menampilkan doa-doa kita kepada Tuhan, menyatakan diri bahwa kita berserah kepada Tuhan, tetapi tindakan kita, kehidupan kita, hati kita, pikiran kita tidak betul-betul berserah kepadanya. Itu yang hendak dikatakan di sana. Mulutmu berkata serah, tetapi hidupmu tidak berserah. Maka melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa sejatinya kita harus sungguh-sungguh berserah di tengah-tengah kehidupan ini. Karena pergumulan selalu datang silih berganti. Kalau ketika musuh-musuh datang yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, maka penyerahan kepada Tuhan itulah solusi yang terbaik di dalam kehidupan. Apa yang mau kau serahkan? Ya hidupmu. Buku ND nomor 691. Pasahat matu Yesus. Aha. Ya udah hidupmu serahkan kepada Tuhan. Seberapa banyak? Buku ND nomor 279. Pasahat ma sudena. Ya semuanya serahkan. Jangan setengah, jangan seperempat, jangan seperlapan. Seperlapan itu ketukan korama nanti siang. Tapi hidupmu harus kau serahkan sepenuhnya. Hibul, penuh gok sikop, penyerahan yang betul-betul. Maka daripada itu, Bapak Ibu, sejujurnya, hidup ini terasa sangat aneh. Kenapa aneh? Karena begini ya, ketika kamu berangkat ke si langit, entah kemana destinasi tujuanmu, itu artinya kau pasti harus naik pesawat. Ketika kau naik pesawat, kau tak kenal siapa pilotnya, tapi kau yakin dan percaya bahwa kau akan sampai di tujuan. Ketika kau naik bus KBT ini, pergi ke Medan, kau gak kenal siapa supirnya. Marga si Ombing, si Hotang, si Barani gak tahu, gak kenal siapa supirnya. Tapi apa? Tapi hebatnya kau yakin dan percaya kau akan sampai di Medan dengan selamat. Tetapi di dalam kehidupanmu ini, kau kenal siapa Tuhanmu. Kau tahu siapa dia. Bahkan kau sebut namanya di dalam setiap doamu. Tetapi apa realitanya? Kenapa kau ragu kau bisa sampai di tujuanmu? Padahal Tuhanmu adalah jurumu terbaik dari segala yang ada. Maka keanehan kehidupan ini harus kita jawab dengan penyerahan. Dan dari penyerahan itulah kita bisa mengerti topik minggu kita minggu ini. Apa topik minggu kita? Apa topik minggu kita? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Bos, cuma orang-orang yang betul-betul berserah itulah yang dapat menyaksikan dan melihat kemurahan Tuhan. Kalau kau tidak berserah, susah rasanya kau mampu melihat kemurahan Tuhan. Susah. Ketika Daud bertarung melawan Goliat, ketika dia mendapat kemenangan, kalau dia tidak berserah kepada Tuhan, dia akan berkata, itulah bos, hebatku membidik pakai ketapel.
Tetapi ketika dia betul-betul berserah, dia mendapat kemenangan. Apa dia katakan? Dia bersaksi, kemenanganku berasal daripada Tuhan. Ketika kau punya mobil baru, rumah baru, kau bisa saja berkata, aduh ini kan hasil keringatku. Belum tentu, jangan-jangan itu hasil korupsi. Ketika kau dapat naik pangkat baru, kau berkata, iya ini kan hasil kerja kerasku. Belum tentu, jangan-jangan kau menjilat. Ketika kau dapat ranking, kau mendapat pujian dari teman-teman sekolahmu, dari keluargamu, lalu kau berkata, oh iyalah ini hasil belajarku. Belum tentu, jangan-jangan cuma nyontek kerjamu. Tetapi ketika engkau mendapatkan rumah baru, mobil baru, pangkat yang naik, ketika engkau mendapatkan prestasi yang luar biasa, engkau bersaksi bahwa itu betul-betul kemurahan dari Tuhan. Karena apa? Karena aku menyerahkan segala perjuanganku ke dalam Dia. Itu sebab di ayat 4 dikatakan oleh sang pemazmur, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan, yang berarti apa? Sepanjang hari-harinya, seluruh usia umur kehidupannya, dia habiskan hanya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu betul bahwa Tuhan adalah sang pemilik rencana kehidupan. Dia betul-betul menyerahkan dirinya ke dalam Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku, pada akhir khotbah ini saya mengajak Anda semua untuk betul-betul berserah. Mengatakan terserah. Karena apa? Karena terserah itulah yang patut Anda ucapkan kepada Tuhan. Bukan terserah yang merasa gundah, gelisah, apalagi marah. Bukan juga terserah yang setengah-setengah ataupun terbelah-belah. Tetapi terserah yang memang betul-betul berserah tanpa pernah kenal kata menyerah. Demikianlah engkau akan melihat bahwa begitu besar kemurahan dan kasih setia Tuhan menyertai senantiasa sepanjang langkah kehidupan. Amin, kita berdoa. Puji syukur tiada terperi untuk kasih karunia yang Bapa beri. Bapa mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajar kami untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Karena kami menyadari kami manusia yang lemah, kami manusia yang jauh dari kata sempurna, kami manusia yang tidak berdaya. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam rumah-Mu, kami mau Tuhan untuk tinggal selama-lamanya di sana. Karena apa? Karena tidak ada lagi kami takuti, tidak ada lagi yang membuat kami gemetar. Keyakinan penuh daripada Tuhan, itulah yang senantiasa menyertai kami di tengah-tengah kehidupan. Ajar kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam nama-Mu yang kudus itu. Kemudian juga Bapa, kami menyerahkan pada kesempatan kali ini teman-teman kami, keluarga kami yang sedang berduka akibat ditinggalkan oleh saudara-saudari kami yang terkasih. Kami juga menyerahkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Amang Alboin Sinaga, Amang Hannes Simajuntak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, para muda-mudi, para bapak ibu yang sedang mencari pekerjaan, Bapak bantu mereka agar menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Para muda-mudi yang sedang mencari jodoh, para keluarga yang merindukan berkat keturunan daripada Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja ini juga Bapa yang sedang dalam proses pembangunan, kiranya kemurahan hati Tuhan dapat kami saksikan melalui pembangunan gereja-Mu yang kudus ini. Bapa, banyak sekali permintaan kami yang tersembunyi dalam hati kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Bapa akan memberikan yang terbaik dengan waktu yang indah. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui penyerahan kami ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya.